Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suasana baru, suasana di tahun ajaran baru, di tahun 2020-2021. Dan alhamdulillah di tahun ajaran ini, alhamdulillah ala kulli hal, sebagian antum kelas 12 masih melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Walaupun sebagian besar teman-teman antum sudah ada di kelas masing-masing, ala kulli hal dengan keadaan kita yang berbeda, kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun sekarang masih dalam posisi daring ataupun online. Akhwati, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum, teman-teman antum di kelas sudah memulai pelajaran kita di Mustalahul Hadis di kelas 12. Maaf, ada salah penulisan, kami tulis di sini 11, tapi maksudnya kelas 12, di pembahasan tentang tahammulul hadis. Silahkan antum buka kitabnya masing-masing. Kalaupun tidak membawa kitabnya, lihat ke slide yang sudah ada di depan di halaman ke-39. Dimana di halaman 39 ini kita masuk ke pembahasan tentang tahammulul hadisi wa ada'uhu. Setelah sebelumnya di kelas 11 kita membahas tentang al-isnad. Silahkan Ustadz membacakan terlebih dahulu kitabnya, dan apabila antum mau mengharokati, silahkan diharokati. Sekali lagi, Ustadz akan membacakan kitabnya, dan apabila antum hendak mengharokatinya, silahkan untuk diharokati. Bismillah. Tahammulul hadisi wa ada'uhu. Tahammulul hadisi, ta'rifuhu, syurutuhu, anwa'uhu. A. Tahammulul hadisi akhdhuhu amman haddatsa bihi anhu. Ba. Wa syurutuhu thalathatun. Awalan at-tamyizu wa huwa fahmul khitabi wa raddu jawabihi ala sawabi. Wal ghalibu an yakuna inda tamami sab'i sinina. Fala yasihhu tahammulu man la tamyiza lahu lisigharin. Wa kadzalika law faqada tamyizuhu likibarin aw ghairihi fala yasihhu tahammuluhu. Thaniyan al-aqlu. Fala yasihhu tahammulul majnuni wal ma'tuhi. Thalithan as-salamatu minal mawani'i. Fala yasihhu ma'a ghalabati nu'asin aw laghutin kathirin aw syaghilin kabirin. Wa anwa'uhu kathiratun, faminha awalan as-sama'u min lafdhi syaikhi wa arfa'ahu ma yaqa'u imla'an. Thaniyan al-qira'atu ala syaikhi wa yusamma al-ardu. Thalithan al-ijazatu wa hiya an ya'zana syaikhu birriwayati anhu sawa'un adzina lahu lafdhan aw kitabatan. Akhwati, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum, apabila ada yang masih tertinggal harokatnya, bisa diulangi videonya dari pembacaan kita tadi.
Sekarang di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kosakata dan artinya dari bacaan yang sudah kita harokati tadi, di mana di bacaan kita tadi menemukan sebuah kosakata yang pertama adalah tahammulun. Tahammulun diambil dari fiil tahammala yatahammalu yang diartikan menopang beban berat. Nanti kami contohkan di slide selanjutnya jumlah mufidahnya insya Allah. Kosakata yang kedua, al-ada'u, diambil dari sebuah fiil adda yu'addi yang diartikan menunaikan. Yang ketiga, at-tamyizu, tamyiz ini diambil dari sebuah fiil mayyaza yumayyizu yang artinya membedakan. Yang keempat, al-ghalibu, diambil dari sebuah fiil ghalaba yaghlibu yang diartikan dominan atau yang memenangkan, atau bisa diartikan juga umum. Kemudian al-ma'tuhu diartikan orang yang idiot, yang sudah tidak memiliki nalar dan juga akal lagi, al-ma'tuh. Kemudian ghalabatun nu'as. Apa itu ghalabatun nu'as? Ketika kita didominasi rasa kantuk, itu namanya ghalabatun nu'as. Lagi belajar, rasa kantuknya datang dan tidak tertahankan lagi rasa kantuknya, itulah yang disebut ghalabatun nu'asi. Kita yang sudah didominasi, dikalahkan oleh rasa kantuk, itu namanya ghalabatun nu'asi. Kalimat selanjutnya ada al-laghtu. Ma makna al-laghtu? Adalah suara berisik. Ketika dalam satu ruangan, di situ terkumpul banyak orang dan setiap orang berbicara sendiri, berisik itu dalam bahasa Arab namanya al-laghtu. Akhwati, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum, itu kosakatanya. Lalu kemudian saya artikan dan meletakkan setiap kosakata dalam jumlah mufidah. Yang pertama tahammul, yang tadi kita artikan dengan menopang beban. Contohnya dalam jumlah mufidah, tahammala ra'isul jumhuriyati mas'uliyatan kabiratan. Saya artikan tahammala ra'isul jumhuriyah, Bapak Presiden itu tahammala sedang menopang, mengemban apa? Mas'uliyatan kabiratan, tanggung jawab yang sangat besar. Tahammala ya tahammalu. Salah satu contoh penggunaannya seperti itu. Kemudian al-ada'u, contoh menunaikan. Contohnya dalam jumlah mufidah, azhabu ilal masjidi, saya pergi menuju masjid untuk apa? Li ada'il sholati, untuk menunaikan salat. Kemudian at-tamyizu, membedakan. Contoh dalam jumlah mufidahnya, min alamatil akili tamyizuhu bainas sawabi wal khata'i. Saya artikan min alamatil akil, salah satu alamat tanda-tanda akil, orang yang berakal, adalah tamyizuhu, dia yang bisa membedakan bainas sawabi, mana yang benar, wal khata'i, dan mana yang salah. Al-ghalibu, yang saya artikan dominan atau umumnya, saya contohkan dalam jumlah mufidah, ghalibut tullabi yafhamuna, afan kurang mim, yafhamuna darsan nahwi. Ghalibut tullabi, umumnya para murid atau dominannya para murid, jumlah lebih banyak para murid, yafhamun, mereka memahami, darsan nahwi, pelajaran nahwu. Al-ma'tuh, contohnya dalam jumlah mufidah al-ma'tuh, orang idiot. Al-ma'tuhu la ya'kilu. Al-ma'tuh, orang idiot itu la ya'kil, tidak berakal dan tidak bernalar.
Ghalabatun nu'as. Contohnya dalam jumlah mufidah. La yastati'ut talibut ta'alluma inda ghalabatin nu'asi. La yastati'ut talib. Murid itu la yastati' tidak bisa, tidak mampu. Untuk apa? At-ta'allum, untuk belajar. Kapan seorang murid tidak mampu untuk belajar? Inda ghalabatin nu'asi. Ketika rasa kantuk itu sudah mendominasi, mengalahkan dia. Contoh terakhir, al-laghtu. Kathratul laghti muz'ijatun jiddan. Kathratul laghti, banyaknya suara berisik, muz'ijatun jiddan, itu sangat muz'ijah ataupun sangat mengganggu. Akhwati, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum, itu contoh setiap kalimat beserta artinya dan juga contohnya dalam jumlah mufidah. Kami harapkan ketika kami memberi soal ataupun perintah untuk meletakkan kalimat-kalimat tersebut dalam jumlah mufidah, antunna bisa meletakkannya dalam jumlah mufidah sendiri, buatannya sendiri, dan juga karyanya sendiri, tidak seperti bisa sama tapi tidak identik plek dengan yang sudah dicontohkan oleh Ustadz tadi. Akhwati, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum, setelah kita mengetahui makna setiap kosakata baru yang sudah kita baca tadi, silahkan kembali kepada kitab. Kita akan mencoba mengartikan apa yang sudah kita harokati tadi. Kita kembali ke slide sebelumnya. Tahammulul hadisi wa ada'uhu. Ada dua poin yang akan kita baca di sini. Pertama adalah poin tentang tahammulul hadis. Kita akan kenalan dengan apa itu tahammulul hadis. Dan poin yang kedua adalah ada'uhu atau ada'ul hadis. Apa sih maksud dari sebuah ada'ul hadis? Yang pertama kita membahas tentang tahammulul hadis. Yang akan kita pelajari pertama ta'rifuhu, pengertiannya. Kemudian syurutuhu, syarat-syaratnya. Kemudian ketiga anwa'uhu, macam-macamnya. Kita langsung ke poin pertama, pengertian tahammulul hadisi. Apa itu tahammulul hadis? Di sini dikatakan akhduhu amman haddatsa bihi anhu. Proses tahammulul hadis adalah, kalau yang saya terjemahkan tahammulul hadis, menopang, membawa beban sebuah hadis. Itu secara bahasa. Dan saya yakin itu susah untuk difahami. Untuk bisa memahami, silahkan lihat pengertian sebagaimana berikut. Apa itu tahammulul hadis? Akhduhu, proses mengambil hadis. Proses meriwayatkan hadis dari seorang perawi, dari perawi yang ada di atasnya. Itu namanya tahammulul hadis. Akhduhu amman haddatsa bihi anhu adalah proses mengambil hadis. Amman dari haddatsa bihi anhu, orang yang meriwayatkan kepada dia. Jadi ketika ada seorang perawi, ada seorang syekh menyampaikan sebuah hadis dan mengimlakkannya, lalu si murid itu melakukan proses tersebut. Proses yang terjadi ini antara si syekh dengan muridnya, murid dengan syekhnya saling menerima dan menyampaikan hadis. Proses itu adalah tahammulul hadis. Proses namanya proses tahammul al hadis. Dan ternyata proses tahammulul hadis itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa melakukan tahammulul hadis kecuali apabila dia memenuhi syarat-syarat bisa bertahammulul hadis. Lalu hadis tersebut bisa disampaikan kepada orang lain, bisa dipelajarkan kepada orang lain. Apa itu syarat-syaratnya? Lihat poin ba selanjutnya, wa syurutuhu tsalathatun, dan syarat-syaratnya ada 3. Pertama, at-tamyizu. Orang itu yang akan melakukan proses tahammulul hadis harus sudah masuk ke usia tamyiz. Apa maksudnya usia tamyiz? Dia masuk ke usia di mana dia sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini bagus,
ini tidak. Ketika saya melakukan ini akan mendapatkan pujian, ketika saya melakukan itu saya akan mendapati celaan. Orang yang sudah faham proses seperti ini, artinya seorang anak kecil ketika sudah masuk ke keadaan seperti ini, artinya dia sudah masuk dalam usia tamyiz, yang biasanya ini menjadi tanda-tanda bahwasanya dia sudah masuk ke usia akil baligh. Coba lihat definisinya, apa itu maksudnya tamyiz? Wa huwa fahmul khitabi wa raddu jawabihi ala shawab. Tamyiz adalah fahmul khitab. Seseorang ketika sudah memahami pembicaraan orang lain, pertanyaan orang lain, bisa memahami titah dari orang lain. Wa raddu jawabihi, dan dia bisa menjawabnya. Ketika sebuah perintah dia paham dan bisa melakukannya. Ketika ada sebuah pembicaraan dia bisa memahaminya. Ketika ada pertanyaan dia bisa menjawabnya ala sawabi, dengan jawaban yang benar. Wal ghalibu, dan umumnya keadaan seperti ini terjadi kapan? An yakuna inda tamami sab'i sinina, ketika sudah tamam sempurna di usia yang ketujuh. Anak-anak ketika 7 tahun biasanya sudah bisa mumayyiz, membedakan baik, buruk, dan juga sebagainya. Itu adalah syarat pertama, seseorang bisa melakukan proses tahammulu al-hadithi. Di sini dikatakan, fala yasihhu tahammulu man la tamyiza lahu li sigharin. Fala yasihhu, maka tidak sah tahammul man la tamyiza lahu, tidak sah proses tahammul al-hadis bagi orang yang tidak memiliki sifat tamyiz. Li zigharin, karena usianya masih kecil, umpama masih 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, masih kecil, tidak mumayyiz, tidak bisa mumayyiz, maka proses tahammulul hadisnya dia, kalaupun dia melakukan proses tahammulul hadisnya tidak sah. Wa kadzalika, termasuk lau faqada tamyizuhu, ketika sifat tamyiznya hilang. Dia dewasa, tapi di usia tertentu sifat tamyiznya hilang. Kejedot kepalanya, lalu hilang ingatan, jadi gila umpama. Oh, tamyiznya hilang. Masuk ke usia 70, lalu dia jadi linglung, senja usianya, nggak ingat apa-apa. Tamyiznya hilang. Orang yang seperti itu pun kehilangan satu syarat untuk tahammulul hadis. Kenapa? Tidak memiliki sifat tamyiz. Maka disini katakan lau faqada tamyizu likibarin, ketika hilang sifat tamyiznya karena usianya yang sudah kibar, sudah besar, senja usianya, fala yasihhu tahammuluhu, maka tidak sah proses tahammul hadisnya dia. Titik. Itu adalah syarat yang pertama, harus memiliki sifat tamyiz. Yang kedua, al-aqlu, dia harus berakal, nalar, bisa berpikir. Maka di sini katakan fala yasihhu tahammulul majnuni, maka tidak sah proses tahammul orang gila, wal ma'tuhi, dan orang yang idiot. Ketiga, as-salamatu minal mawani'i. Proses tahammulul hadis itu bisa sah kalau selamat dari penghalang. Sini katakan fala yasihhu ma'a ghalabatin nu'asin. Ketika seseorang lagi melakukan proses tahammulul hadis, lalu dia ngantuknya itu sampai ke derajat ngantuk sekali, lalu dia nggak bisa memahami apa yang diucapkan syekh dan dia tidak bisa menghafal apa yang diucapkan syekh, maka keadaan ghalabatun nu'as, terkantuk yang sangat berat, itu adalah mawani', penghalang proses tahammulul hadis. Proses tahammulul hadis dibarengi dengan rasa kantuk yang sangat, itu bisa jadi tidak sah. Termasuk aulagutin, suara berisik di sekitar. Di sini lagi ada kajian hadis, ada proses tahammulul hadis, di luar lagi ada proyek yang suaranya bisik sekali, ini pun bisa menjadikan tidak sah. Terakhir, ausyaghilin kabirin, kesibukan yang sangat besar. Dia sembari tahammulul hadis, sembari gendong bayi umpama,
sembari kerja umpama, sembari chattingan umpama, sembari ngetik umpama, itu menghilangkan konsentrasi dia ketika tahammulul hadis, dan itu bisa menjadikan proses tahammulul hadisnya tidak sah. Di sini kita belajar dan bisa memahami yang namanya belajar itu harus konsentrasi. Kalau ngantuk, wudhu, jangan ngantuk. Akhwati, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Kemudian setelah kita membahas tentang syarat-syarat tahammulul hadis, selanjutnya kita membahas wa anwa'uhu katsiratun. Macam-macam tahammulul hadis itu banyak. Faminha, diantaranya pertama as-sama'u, proses mendengar. Proses tahammulul hadis itu salah satunya itu dengan cara mendengar. Mendengar apa? Min lafdhi syaikhi, mendengar ucapan imla'nya si syekh. Wa arfa'ahu ma yaqqa'u imla'an, dan memahami apa yang diimla'kan oleh syekh. Innamal a'malu binniyat, si syekh ngomong gitu. Lalu dia memahami, mendengar apa yang dikatakan syekh, dia menulis apa yang dikatakan syekh, dan atau menghafalkan apa yang diucapkan oleh syekh. Proses mendengar. Setelah proses mendengar, ada namanya proses qiraah. Dia sudah menghafalkan banyak hadis dari syekhnya. Kemudian apa yang sudah dia tulis, apa yang sudah dihafal, dia baca lagi di hadapan syekhnya. Proses ini bisa juga disebut al-ardu. Maka di sini dikatakan al-qiraatu ala syekh, membaca di hadapan syekh. Wa yusammal ardu, dan proses ini diartikan proses al-ardu, menampakkan, menyetorkan apa yang sudah dihafalkan dia di hadapan syekhnya. Yang ketiga, al-ijazatu, proses ijazah. Setelah mendengar, setelah membaca, dapat ijazah dari syekhnya. Apa tuh ijazah? Wahiyya an ya'dana syekhu birriwayati anhu. Si syekh itu memberi izin, ya'zan, memberi izin kepada muridnya supaya dia meriwayatkannya kepada orang lain. Sawa'un adinahu lafdhan, entah proses izin itu, pembolehan itu dengan lafadz, silahkan kamu sudah pintar, sampaikan hadis itu kepada orang lain dengan lafadz dia, atau kitabatan, proses secara tertulis. Proses ijazah atau pembolehan untuk menyampaikan kepada orang lain dengan tertulis. Silahkan dengan ini murid saya bernama Fulanah binti Fulanah untuk menyampaikan hadis-hadis dari aku kepada orang lain. Itu secara tertulis. Akhwati, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Terakhir, setelah kita menjelaskan satu persatu per kalimat per kalimat, kita tutup dengan kesimpulan dari awal hingga akhir. Ada 3 kesimpulan penting yang kita ambil dari yang sudah kita pelajari tadi, di mana kesimpulan pertama, tahammulul hadis definisinya adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang saat mengambil hadis dari perawi seniornya. Saat lagi, seorang perawi melakukan proses pengambilan hadis dari perawi seniornya. Itu adalah definisi proses tahammulul hadis. Kedua, proses tahammulul hadis memiliki 3 syarat. Syarat pertama, usia yang sudah sampai usia tamyiz. Kedua, dia berakal. Dan yang ketiga, selamat dari penghalang. Sudah saya jelaskan tadi juga. Dan yang terakhir, proses tahammulul hadis ada 3 macam. Yang pertama, proses mendengar. Kedua, proses membaca. Dan ketiga, proses ijazah. Proses mendengar yakni seorang perawi mendengar hadis langsung dari syekhnya yang diimla'kan oleh syekhnya. Proses membaca maksudnya seorang perawi yang membaca hadis di hadapan syekhnya sembari dikoreksi oleh syekhnya. Ketika mendengar sudah, lalu menghafalkan sudah, menyetorkannya juga di hadapan syekh sudah, syekh memberikan ijazah. Apa itu ijazah? Sebuah izin dari seorang syekh kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis yang telah didapat disampaikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Akhwati, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Ini adalah pembahasan yang sudah kami sampaikan di kelas. Teman-teman antum yang ada di kelas, adapun yang masih di rumah silahkan dipelajari video ini
diputar kembali ketika tidak paham. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, bisa dengan 3 cara. Pertama, bisa dikomenkan di link YouTube ini, ada di bawah. Silahkan tanya, kami jawab insya Allah. Ataupun DM via Instagram, ataupun WhatsApp kalaupun antum memiliki nomor WhatsApp Ustadz. Kami menjawabnya insya Allah. Nanti akan kami berikan video selanjutnya apabila teman-teman antum di kelas sudah di pembahasan tertentu. Nanti akan kami buatkan videonya lagi untuk antum-antum yang masih ada di rumah. Ashkurukum syukran jazilan ala husnil mamikum. Ustadz mohon maafnya apabila ada salah dan keterlambatan untuk menyampaikan materi ini, karena banyak proses untuk bikin materi ini, bikin slide, bikin video dan sebagainya. Ala kulli hal, alhamdulillah ini sudah kami tunaikan. Akan kami datangkan lagi video selanjutnya melihat teman-teman antum yang ada di kelas. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menyelamatkan kita dari mara bahaya, dan moga apa saja yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratu al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.